secara langsung kami melihat rahim sang ibu itu dalam kondisi utuh, karena memang janinnya berkembang di dalam rongga perut. Persentase kelangsungan hidup pada janin yang berkembang di abdomen tentunya ini ditentukan dari suplai darah yang diterima. Di manakah letak plasentanya? Apakah cukup suplai darah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya dikejutkan dengan kasus seorang ibu yang melahirkan seorang bayi dengan tindakan operasi sesar, dan ternyata bayi tersebut tidak berkembang di dalam rahim, tapi berkembang dan tumbuh di dalam rongga perut, atau dalam istilah medisnya di dalam kafum abdomen. Terkejut dan tentu saja sangat takjub dengan kekuasaannya yang menunjukkan ke kami tim operasi saat itu bahwa jika Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Baik saya maupun dokter kandungannya saat itu sama-sama belum pernah menemukan kasus ini secara nyata. Saya sendiri saja sudah 22 tahun bekerja di ruangan operasi, dan malam itu sekitar pukul 10 malam saya ditunjukkan oleh Allah atas kekuasaannya. Biasanya saya hanya membaca secara teori bahwa bayi bisa berkembang di dalam rongga perut yang merupakan bagian dari kehamilan ektopik, dan biasanya dokter mendiagnosa sebagai kehamilan ektopik abdominal lanjut. Tentu ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi diri saya sendiri, karena kasus kehamilan abdominal lanjut ini sangat-sangat jarang sekali terjadi. Dan hebatnya lagi, janin ini sudah ateren dan lahir dengan keadaan sehat, dan alhamdulillah ibunya juga dalam kondisi yang stabil pasca operasi dilakukan. Bagaimana dengan rahimnya? Tentu saja secara langsung kami melihat rahim sang ibu itu dalam kondisi utuh, karena memang janinnya berkembang di dalam rongga perut bersama dengan organ-organ abdomen lainnya seperti usus, omentum, dan lain sebagainya. Jadi kehamilan abdominal ini merupakan bentuk dari kehamilan ektopik, di mana implantasi hasil konsepsi berada dalam rongga abdomen. Tidak banyak sih referensi dalam negeri yang membahas mengenai kehamilan abdominal ini. Ini menunjukkan kasusnya sangat-sangat langka dan jarang sekali terjadi. Insidennya 1:402 di negara berkembang dan 1:10.000 di negara maju. Secara sederhana, kehamilan abdominal terjadi akibat dari ruptur uteri atau abortus tuba. Implantasinya bisa di area omentum, jadi diselubungi oleh omentum, di organ vital dalam perut, dan bisa di pembuluh darah besar. Dan resikonya tidak main-main. Ini bisa mengalami perdarahan yang hebat dan bisa mengalami penyumbatan pada area usus jika menempel pada bagian usus. Dan persentase kelangsungan hidup pada janin yang berkembang di abdomen tentunya ini ditentukan dari suplai darah yang diterima. Di manakah letak plasentanya? Apakah cukup suplai darah yang dibutuhkan janin dari organ tempat plasenta menempel atau tidak? Berbeda dengan kehamilan normal lainnya, pada kehamilan abdominal ini pasien sering mengeluh nyeri perut, mual, muntah, rasa nyeri yang hebat saat janin bergerak, dan tentunya tidak akan mengalami perdarahan vagina. Diagnosa kehamilan abdomen ini bisa ditegakkan dengan pemeriksaan USG. Namun seperti kasus kami pada malam itu, diagnosa baru ditegakkan saat intraoperasi. Ya tentunya dokter harus sangat-sangat jeli sekali saat melakukan
USG pada kasus kehamilan ektopik ini. Karena bisa saja pada saat USG dilakukan, kantong kehamilan tidak terdapat janin sehingga terdiagnosa dengan hamil kosong dengan tes pack positif. Padahal beberapa kasus bisa saja mengalami kehamilan abdominal lanjut. Besarnya resiko komplikasi yang mungkin dialami oleh ibu dengan kehamilan abdominal ini membuat saya takjub bayi dan ibu yang kami selamatkan malam itu dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini merupakan pengalaman berharga bagi saya yang tentunya belum tentu akan terulang kembali, karena kasus kehamilan abdominal lanjut ini sangat-sangat jarang terjadi, apalagi dengan kondisi bayinya dalam keadaan sehat, lahir sempurna. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jumpa lagi di video saya berikutnya bersama saya Devi Febriani, perawat teman bedah. Stay healthy. Assalamualaikum.